Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, anak kelas 11, hari ini Ibu akan mengajar kalian pelajaran akuntansi. Sebelumnya, Ibu perkenalkan diri dulu. Nama Ibu Revinia Daniarti. Ibu yang akan mengajarkan kalian untuk semester ini pelajaran akuntansi ya nak ya. Kemudian hari ini Ibu akan menjelaskan materinya tentang perusahaan dagang. Sebenarnya materi ini kalian dapatkan kelas 12, cuma karena kelas 10 kalian sudah belajar, jadi Ibu meneruskan materinya. Ya. Oke, baiklah. Untuk perusahaan dagang, yang pertama Ibu akan menjelaskan dulu apa itu pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang ini sebelum masuk ke pengertian perusahaan dagang, kalian kelas 10 itu sudah dapat mengenai tentang perusahaan jasa. Perusahaan jasa pengertiannya adalah perusahaan yang kegiatan utamanya adalah menjual jasa. Contoh dari perusahaan jasa adalah salon, bengkel, dan pengacara atau advokat ya nak ya. Kemudian dari pengertian ini, perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya adalah menjual dan membeli barang dagang tanpa mengubah bentuk atau sifat barang dagang tersebut. Contoh perusahaan dagang ya nak ya, itu ada di sekitar kita nak. Contohnya seperti Indomaret, Alfamart, terus ada PD Manis. PD Manis itu PD-nya ini nih bukan percaya diri ya nak ya, tapi itu adalah perusahaan dagang. Ya, kepanjangannya. Itu untuk pengertian perusahaan dagang. Sekarang yang kedua, Ibu akan menjelaskan ciri-ciri perusahaan dagang. Kita lihat dulu dari pengertiannya. Pengertiannya tadi, perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya adalah menjual dan membeli barang dagang tanpa mengubah bentuk atau sifat barang dagang tersebut. Maka untuk ciri-ciri yang pertama, kegiatan utamanya adalah menjual dan membeli barang dagang. Ini anak ya. Kemudian ciri yang kedua itu tidak mengubah bentuk atau sifat barang dagang tersebut. Dan yang ketiga, untuk perhitungan dari perusahaan dagang itu menggunakan perhitungan harga pokok penjualan. Ini untuk ciri-ciri perusahaan dagang. Sekarang, ada beberapa transaksi yang sering muncul dalam perusahaan dagang. Ada 9 transaksi. Yang pertama pembelian. Ya, ini kita lihat dari ini ya nak ya, dari pengertian perusahaan dagangnya. Pembelian, kemudian ada penjualan barang dagang, kemudian ada beban angkut pembelian, kemudian ada beban angkut penjualan, kemudian ada potongan pembelian, ada potongan penjualan, retur pembelian, retur penjualan, dan ada persediaan barang dagang. Untuk persediaan barang dagang ini nanti dibagi menjadi 2. Ada yang persediaan barang dagang awal dan ada persediaan barang dagang akhir. Yang awal itu kapan? Biasanya di tahun itu nak, misalnya tanggal 1 bulan 1. Sedangkan di akhir tahun biasanya tanggal 31 bulan 12. Ya nak ya, itu untuk persediaan akhirnya. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Selanjutnya materinya itu akan Ibu jelaskan lagi di materi di GC. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.